warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan. Baiklah, sebelum itu perkenalkan saya Fatih Tuzano sebagai moderator dan anggota saya Faktor Hamal Al-Faruq, Rifki Ahsan Rendra, dan juga Inikmatul Azmi. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan, yaitu perkembangan nilai budaya. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkup masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dibedakan satu dengan yang lainnya. Pendidikan yang merupakan media pewarisan transformasi atau alat yang penting dalam fungsi mewariskan nilai ini menjadi sangat sulit karena suatu nilai budaya yang ingin diwariskan itu justru dalam posisi yang transisi adanya. Perkembangan seni yaitu aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Dunia seni yaitu adalah memiliki perkembangan yang pesat di dalam masyarakat. Keadaan seperti ini akan dapat mengalami permasalahan di dalam dunia pendidikan dikarenakan apabila seni ini dikembangkan maka banyak faktor-faktor yang tidak mendukung seperti sarana dan prasarana dan ketenagaan kesenjangan dan lembaga pendidikan. Pendidikan kesenian baru terlayani setelah program studi yang lain terpenuhi pelayanannya. Selanjutnya ialah 3. Laju pertumbuhan penduduk. Menurut Emil Salim, gambaran pertambahan penduduk adalah dari sekarang hingga abad 21 terus-menerus. Bahan pendudukan akan terjadi pertambahan jumlah penduduk meskipun gerakan berhasil dengan pertambahan jumlah penduduk. Maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah. Dan ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah dan juga terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. 4. Aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan, hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, yang mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan sebagai akibat. Dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Peningkatan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan ini akan mengakibatkan anak-anak akan menyerbu dan menjadi sekolah. Kondisi seperti ini akan menimbulkan berbagai masalah seperti sistem seleksi siswa atau mahasiswa baru, rasio guru siswa. Waktu belajar permasalahan akan terus berkembang karena saling kait. Keterbelakangan budaya dan sarana merupakan salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat kepada masyarakat lain pendukung satu budaya. Kebudayaannya dipandang sebagai sesuatu yang bernilai yang baik, terlepas dari kenyataan apakah kebudayaan tersebut tradisional atau sudah ketinggalan zaman. Pendidikan mempunyai misi sebagai transformasi budaya, sebab sebagai sistem pendidikan yang tangguh adalah yang bertumbuh pada intinya sehingga tidak pernah ketinggalan zaman. Jika sistem pendidikannya dapat menggapai masyarakat terbelakang kebudayaannya, berarti melibatkan mereka untuk berperan serta dalam pembangunan. Keadaan seperti ini sudah jelas akan menimbulkan masalah bagi pendidikan. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Baik, selanjutnya tekniknya yaitu B. Permasalahan aktual pendidikan. Permasalahan aktual berupa kesenjangan yang ada pada saat ini yang kita hadapi dan tersisa mendesak untuk ditanggulangi. Beberapa masalah aktual pendidikan yang akan dilaksanakan meliputi masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, dan juga peranan guru pendidikan dasar 9 tahun dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Keberadaan pendidikan dasar 9 tahun mempunyai landasan yang kuat. UU RI nomor 2 tahun 1989 pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar, dan pasal 13
menyatakan tujuan pendidikan dasar pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan 6 tahun di SD dan program pendidikan 3 tahun di SLTP. Upaya menanggulanginya yakni pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler dipekerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dan menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang berprinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi, serta pendidikan tenaga kependidikan atau perjabatan dan prajabatan dalam jabatan perlu diberi perhatian khusus agar tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang telah dipaparkan, yakni permasalahan pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat, termasuk kita sebagai mahasiswa. Dalam dunia pendidikan harus bekerja sama untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun, kepada para pendengar saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.